Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1150 berjudul Domi Reversi. Dengan cover story seperti ini yang kita bisa melihat Page One, Ulti dan Yamato berziarah di kuil Enma. Nah, chapter dimulai dengan kita bisa melihat para giant, yaitu orang tua dari anak-anak, berusaha menghampiri para anak-anak mereka. Dimana ya, mereka berkata, "Oi, kalian, untung kalian semua baik-baik saja." Tapi para anak-anak di sana berkata, "Ayah, pria tua itu jatuh sampai ke underworld. Wanita itu yang menjatuhkannya." Sementara kita bisa melihat Kolon hanya menangis di sana. Lalu ya, di panel berikutnya orang tua Jen itu melihat Gunko atau Imo melayang, di mana mereka berkata, "Oh, wanita itu mengambang di udara." Sementara orang tua lainnya berkata, "Jangan khawatir Cik, kami datang untuk menyelamatkan kalian." Tapi tentu saja ya, di panel berikutnya orang tua itu terkena duri dari Summer ketika mencoba mendekat anak-anak tersebut. Dan tentu saja orang tua Giant itu menangis kesakitan karena hal itu. Dan pula membuat Imu atau Gunko meliriknya dan langsung nge-spam haki rajanya. Tentu saja membuat mereka yang ada di sana pingsan seketika. Kemudian ya, di halaman ganda lainnya kita bisa melihat efek haki Imo menjalar ke rombongan Dory dan Brogy hingga mereka yang berada di desa. Benar-benar haki yang kuat menjalar seisi Elbaf. Kemudian ya, kita bisa melihat ternyata Imo atau Gunko telah memasuki dalam mode iblisnya. Kita bisa melihat sayap kelelawar dan ekor panah iblis tumbuh di sana dari tubuh Gunko dan juga memegang trisula yang sangat besar. Di mana di satu panel Imo melancarkan magic circle melalui trisulanya itu dan sebuah meriam cannon 2 biji nongol di sana dan menargetkan giant yang ada di sana. Lalu boom, ledakan besar dan teriakan giant menggelegar di sana. Lalu ya, di momen itu Imo berkata, "Segala upaya perlawanan tidak akan ditoleransi. BTW, ini sajakah yang bisa ditawarkan oleh semua petarung Dream Monstermu itu, Gillingham?" Dan di sana ya, di panel berikutnya Gillingham berkata, Tentu saja tidak, Imo sama. Aku sudah memastikan untuk membiarkan 2 lubang mimpi buruk terbuka. Jadi para monster yang mati ini akan terus muncul lagi dari mimpi buruk para penduduk Elbaf. Konsep kematian tidak berlaku bagi makhluk-makhluk mimpi ini. Jadi aku bisa terus menghidupkan mereka kembali sesuka hati." Kemudian ya, Shin beralih ke tempat Summer. Di sana dia mulai bangun dari baringnya sembari Imo berkata kepadanya pula, "Summer, pimpinlah para anak-anak." Dan Summer pun berkata, "Sesuai perintahmu." Tentu saja Usopp di sana yang melihatnya kaget ternyata Summer masih hidup. Sementara itu di panel berikutnya Jinbe berkata, "Apakah itu wanita yang mengikat kita? Penampilannya sudah berubah total." Dan Robin di sana pula berkata, "Oi, mana Luffy dan yang lainnya?" Bahkan Brook juga bertanya-tanya, kru Herudin juga ada di mana? Lalu di sana Nami berkata, Mereka, Luffy, Zoro dan Sanji, mereka semua masuk ke Underworld pada saat yang sangat penting ini." Lalu ya, di panel berikutnya Robin mencoba melepaskan ikatan Summer itu hingga membuat Jinbe bertanya kepadanya, "Kau mau apa, Robin?" Dan di sana ya, Robin menjelaskan, "Aku tidak bisa diam saja. Kita harus beraksi." Sambil kita bisa melihat darah terus keluar dari kulit Robin yang tertusuk akar serta pula perpustakaan Ohara yang terbakar di sana. Kemudian ya, di halaman berikutnya Imo berkata, "Masalah menggunakan anak-anak sebagai umpan adalah tidak ada satu sosok pun untuk diajak bernegosiasi." Dan Summer meresponnya, "Benar sekali tuanku. Dan juga bagaimana seseorang bisa berurusan dengan suatu negara tanpa raja." Dan kita bisa melihat di sana ya, Summer mulai kembali regen tapi dia kesakitan sambil ngedumel, "Sialan kau Gaban." Kemudian di panel berikutnya lagi Dory dan Brogy datang dan Imo menyambutnya dengan berkata, "Blue Orge Dory dan Red Orge Brogy, aku dengan ini memberimu kendali pemerintahan. Jadilah raja baru untuk tata Elbaf." Dan di panel berikutnya Brogy memegang Imo atau Gunko di sana sambil berkata, "Jadi kau salah satu dari Holy Knight ya?
apakah kau pemimpinnya? Kelompokmu telah menyebabkan kekacauan dan teror di seluruh Elbaf. Dan di halaman berikutnya, semua Giant Warrior Pirate bergegas menuju ke sekolah Warlus atas arahan Brogy. Brogy bermaksud kalau dia yang akan urus sesuatu atau orang yang ada di genggamannya itu. Lalu di sana, Brogy berkata kepada Imu, "Dengar sini, kau akan membebaskan anak-anak itu. Dan beritahu aku berapa banyak sekutumu yang ada di pulau ini." Tapi di sana Imu malah memberikan perintah yang berkata, "Dengar sini Brogy, engkau sekarang akan pergi ke Gunung Jenggot Jarul. Engkau harus memenggal kepalanya dan mengayunkannya tinggi-tinggi sembari kita melihat sebuah magic book keluar dari pusaran api yang ia ciptakan dari tangannya itu." Lalu buku itu terbuka dan Imu masih berkata kepada Brogy, dengan demikian mengumumkan kepada semua warga awal dari pemerintahan kalian berdua atas Elbaf. Lalu sesuatu keluar dari buku magic tersebut. Kemudian ya di halaman berikutnya Brogy merespon ucapanmu tadi itu seperti ini. "Kau pikir seseorang yang lemah sepertimu punya hak untuk memutuskan nasib negaraku?" Tapi Imu berkata, "Kau tidak akan mematuhiku dalam kondisimu saat ini. Tidak, tapi kita akan lihat setelah aku memberimu kekuatan kejahatan, Power of Evil." Dimana kita melihat sebuah pisau dan shotgun raksasa muncul dari buku tersebut. Imu mengambil pisau itu, menusukkannya ke tangan Brogy, membuat cengkraman Brogy melemah. Lalu Imu mengambil shotgunnya dan dengan jump shotnya yang indah tersebut, Imu menembakkan peluru itu tepat di pergelangan tangan Brogy hingga membuatnya terputus di sana. Tentu saja Brogy berteriak kesakitan di sana, yang mana ya di halaman berikutnya para Giant Pirate di sana histeris melihat kondisi Brogy, kapten mereka. Mereka semua terkejut dan juga sebagian mereka kesal dengan wanita tersebut. Tapi Imu terbang sambil mengeluarkan magic circle di tangannya dan berkata pula, "Aku akan memberimu tubuh abadi dan kekuatan luar biasa sebagai pertukaran untuk sebagian dari hidupmu. Bersukacitalah karena engkau akan terbebas dari belenggu logika dan kesadaran di bawah perintahku." Bentuk iblis adalah bagaimana semua makhluk hidup seharusnya. Lalu ya di pala berikutnya Imu berkata, "Devil Contract." Sebuah magic circle muncul di bawah kaki Brogy. Sementara bawahan Brogy bertanya-tanya, "Bro, tadi dia berbicara soal iblis, apa maksudnya?" Kemudian ya di halaman berikutnya setengah tubuh Brogy kecelup ke tanah sembari api membara di sana. Lalu Imu mengangkat tangannya dan membalik telapak tangannya sembari berkata, "Domi reversi." Magic circle tadi membalik hingga membuat tubuh atas Brogy jatuh ke tanah, sehingga ya seluruh tubuh Brogy saat ini telah kecelup menjadi hitam dan boom, tampilan Brogy berubah. Tanduknya muncul di sana, taringnya muncul juga, membuat bawahan Brogy terkejut bukan main. Lalu ya di halaman berikutnya Brogy mendapatkan senjata baru dan bersiap menyerang, bahkan tangannya terlihat nyatu di sana walaupun tidak nyatu. Tentu saja bawahan Brogy di sana berteriak ketakutan saking tidak percayanya dengan apa yang mereka lihat tersebut. Di mana mereka semua berteriak, "Dia jadi iblis, Cik. Dia besar juga. Apa yang terjadi kepada Kapten Brogy? Wajahmu menakutkan sekali. Apakah kau benar-benar iblis? Sadarlah, kapten kami tidak akan pernah menyerang rekan-rekannya sendiri. Jangan lupa, kau adalah warrior, Pak." Tapi di pala berikutnya belum selesai bawahan Brogy itu berkata, boom, sebuah hempasan dari Brogy menghempaskan bawahannya tersebut. Sambil berkata pula, "Gapapapapa, aku merasa bisa melakukan apa saja." Sungguh menebarkan. Kemudian ya di pala berikutnya ada sebuah teriakan dari Giant Pirate berkata, "Kapten Dory juga berubah jadi iblis, Cik." Dan di halaman berikutnya kita bisa melihat Dory di sana berubah menjadi iblis. Dia tertawa, gya. Di mana Dory memiliki trisula yang di tengahnya ada pedang, sementara tadi Brogy ya trisulanya di ujungnya adalah kapak. Nah di sana Dory berkata kepada membernya, "Follow me."
Dan di sana juga Dori berkata, aku akan membunuh Jarul. Tentu saja bawahan prajurit di sana panik dan berusaha menyadarkan kapten mereka itu. Tapi Imo melakukan hal yang sama kepada giant lainnya yang ada di sana. Lalu ya, di halaman terakhir halaman ganda pada chapter kali ini, kita bisa melihat pasukan baru Evil Imo yang dipimpin oleh Brogy dan Dori, serta di belakangnya ada Dream Monster yang ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan mereka memiliki taring seperti yang lainnya. Sementara ada beberapa yang selamat mencoba lari dari sana. Lalu di sana pula Imo berkata, tidak buruk sama sekali. Jadi inilah kekuatan Elbaf. Aku yang memerintah mereka lebih baik daripada sekedar menghancurkan mereka. Tapi pertama, aku harus menilai seberapa berguna mereka, apa yang bisa mereka tawarkan untuk perang. Sementara itu di sana, mereka telah bersiap untuk menuju ke tempatnya Jarul. Kemudian di part berikutnya kita bisa melihat Shin beralih ke desa. Mereka yang ada di sana memerintahkan Jarul untuk mengusir. Tolonglah Jarul sama Kapten Brogy dan Dori sepertinya ada masalah. Tapi Jarul di sana berkata, kau harusnya tidak mengajukan permintaan yang memalukan seperti itu. Aku ini warrior kau tahu. Dan ya, chapter sampai di sini. Dan seperti yang kalian ketahui, di sini lagi-lagi Mugiwara Ichime tidak disinggung. Bahkan Marijoa juga tidak disinggung. Bahkan juga tentang Brook tidak disinggung. Jadi, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Dan ya, minggu depan tidak libur.